tinggal njaluk difasih. Kalau secara hukumnya boleh. Tapi ya mosok mentolo ngoten lho. Apa balas budinya jenengan kepada seorang suami yang telah mampu mengorbankan tenaga, kehidupan, nafas dan seluruh kehidupannya untuk jenengan selama puluh-puluhan tahun, hingga datang di waktu di mana seorang laki-laki ini mencapai umur rentannya, di mana dia sudah tidak memiliki siapapun kecuali seorang istri. Wong lanang lek pun tuwek lak gak duwe sapa-sapa to nggih. Duwene iki mek bojo. Anake wis ngalih kabeh. Sing anak lanang yo ambek bojone sing wedok, sing anak wedok ya ambek bojone sing lanang. Tidak ada teman hidup kecuali bojone. Lah nek ngono sampean sing wedok kok tegel katene ninggal, waduh ya kenemanan. Barang ya wis tuwek mosok ya kate golek sing anyar to. Kok ya tego. Sehingga sama sekali tidak pantas. Tapi ya boleh, tapi ya ora pantas. Giliran jenengan lah. Satu itu. Tapi sekali lagi tetap diperbolehkan untuk meminta fasakh nikah. Kebetulan kok suaminya itu tidak menikah, tidak menafkahi gara-gara teledor nyuwun sewu. Sak mangke kathah naudzubillahi min dzalik, muga-muga kabeh direksa. Kathah tiang-tiang jaler itu yang terkena penyakit judi online, akhirnya ruwet. Naudzubillahi min dzalik. Ini kalau suaminya itu ruwet kados ngeten iki, bagi istri pun nggak ada pilihan kecuali meninggalkan. Kecuali kalau si istri ini sanggup wis mboten napa-napa Gus, masih bojo kula judi online kula tak kerja tak nafkahno dhewe, bojo kula tak enteni sampai sak sadare, tak senenane sampai sak sadare. Wah, lek mampu kados ngoten jenengan iki jan wanita-wanita bidadari surga tenan. Lek mampu ngoten tenanan lho nggih. Niku tengering jenengan dalam menikah bukan hanya ingin hidup bersenang-senang bersama, tapi ingin memperbaiki satu sisi dengan yang lain. Bojoku gak tepak, mosok kate tak tinggal. Gak ana yang bisa memperhatikan, gak ada yang bisa merubah kecuali saya sebagai istri. Wah, lek iso ngoten sae. Soale wong lanang iki ya nyuwun sewu, gak ana sing iso nyadarno kecuali bojone. Lah saya itu sing bener-bener iso mandek niku nggih bojone, anake. Insyaallah satu-satunya jalan nggih bojone. Bojone aja niki saran kula mawon, ya aja pisah tapi senenono ae bojomu iku. Sing bojo-bojo sing ruwet-ruwet senenono. Lek bojo gak ruwet ya aja diseneni rek. Bojo sing ruwet-ruwet niku lho. Jenengan omeli sing tenanan, mari cumplang kupinge. Hon. Niku ngoten nggih. Lah, sehingga ngeten niki balik malih. Terus bahas masalah anu pripun hukumnya seorang istri itu, lek bahasane wong-wong sakniki niku wanita karir. Hukumnya seorang istri itu berkarir itu bagaimana? Kalau dihentikan kalian para ulama, kalau seorang istri itu berkarirnya di dalam rumah, apalagi zaman sekarang, zaman dulu saja bisa berkarir dari rumah. Caranya bagaimana? Semisal menjadi tukang jahit, jahitnya dari rumah. Ya, maka bagi seorang suami tidak berhak melarang istrinya berkarir dari rumah. Sama sekali tidak berhak melarang. Pemane samangke modelan kayak TikTok, ngoten nggih, dodolan nang TikTok, dodolan nang Shopee. Itu seorang suami enggak berhak sama sekali untuk melarang istrinya untuk berbisnis secara dari rumah, sama sekali enggak berhak. Baru larangan seorang suami itu ada dan mempan cara bahasanya ngoten, kalau seorang istri itu bekerjanya di luar rumah. Lah itu tergantung suaminya bagaimana, mengizinkan atau tidak. Tapi kalau kula boleh menyarankan, sekali lagi nyuwun sewu, kula namun menyarankan mawon. Menawi saran kula
seorang istri itu lebih baiknya di rumah mawon ngurusi anak-anaknya dalam kondisi apapun. Lho Gus, bojo kula niki lek mboten melok kerja niki nggih kula kirang biayae. Ada kan nggih biasanya yang cara bahasane mbuh iku bahasane gur alasan atau memang itu beneran. Kalau saran kula wis piye ae kondisine, kalau kula boleh memberikan saran, sing jenenge wong wedok itu ngurusi anak. Syukur-syukur nyambi ngurusi anak yo sak kerjane saya, tapi tetap paling baik seorang perempuan itu ngurusi anak. Karena nyuwun sewu, kalau kita lihat zaman sekarang sing lanang kerja, sing wedok kerja, akhirnya anaknya dititipno asisten rumah tangga. Kan ruwet jebusane ngekei gaji asisten rumah tangga ngeten niki. Padahal nyuwun sewu dari segi merawat ya cara bahasa kasaran kaya-kaya sing wedok iki ya kerja mek gur gawe golekno dhuwit asisten rumah tangga. Padahal nyuwun sewu dalam pendidikannya, dalam mendidik seorang ibu daripada asisten rumah tangga ya. Itu yang namanya ibu itu lebih welas, lebih tulus. Benar-benar dididik. Pun niki ngoten. Niki hanya saran mawon yang napa nggih jenengan nanti bisa jenengan pertimbangkan atau bagaimana terserah. Lek kula ningali teng zaman sakmangke kok kadose kok ngoten. Justru kebanyakan yang seorang laki-laki kerja, istri juga bekerja, biasanya anak ini terbengkalai, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang ngurusi, tidak ada yang mengarahkan. Pun wes lek bahasa kula ngeten pun, lek jenengan sing lanang kerja, sing wedok kerja, lek jarene ana sing ngomong dititipno mbae, lek jare kula aja dititipne mbae. Pondokne ae, pondokne. Mari to, di pondokne. Sing kirane bapak ambek ibu padha-padha konsen kerjae, gak iso Gus iki lek gak kerja gak iso, gak nutut duwe. Pondokno anake. Jangan dibiarkan. Karena kalau di rumah nggak ada yang mengondisikan, ini juga bahaya. Pun, niku ngoten nggih. Kalau lanjutaken malih, itu yang pertama. Yang kedua, wa kadzalika lizaujati fasqun nikahi in a'sara zawjuha bis sadaqi qabla dukhuli biha. Yang nomor dua, yaitu seorang istri boleh untuk meminta dibubarkannya akad nikah, maksudnya tali nikah, jika seorang suami itu tidak mampu untuk membayarkan sodak atau mas kawinnya sebelum dukhul. Napa sebelum dukhul? Maka kalau seperti itu sawaun alimat yasarahu qabla al-aqdi amla. Baik seorang istri itu mengetahui bahwa si suami itu kaya sebelum akad atau tidak. Berarti konsepnya ngeten, sadurunge dukhul, sebelum seorang istri katakan kemanten anyar lah, itu kok niki seorang suaminya itu boleh cara bahasa kasar ngomong dicegat. Saya nggak mau disentuh kalau jenengan mas tidak menyerahkan maharnya kepada saya. Boleh imtina dengan model seperti itu. Kalau nanti sudah menyerahkan mahar baru secara bahasan disikat. Ini merupakan masing-masing memiliki haknya masing-masing. Seorang istri boleh, boten saya nggak mau dipegang kalau jenengan tidak membayarkan maharnya secara kontan langsung 100%. Lalu tengeriki dikatakan kalau sampai suami kok tidak membayarkan gara-gara dia itu tidak memiliki uang, tidak membayarkan terhadap maharnya, boleh wis bubar ae. Napa? Bubar. Sekali lagi, walaupun bolak-balik matur, ini hanya secara konsep fikih. Fikih itu cuma membahas masalah kebolehannya.
Boleh itu tidak harus. Paham ya? Boleh itu tidak harus. Jenengan aja salah paham, jarene oleh khusus langsung ae gak usah bubar ae itu. Aja kaya ngoten. Aja tidak bubar ae. Kaya opo ae lek yo lek wong pacaran lah apik. Lah nek ngene yo gak kenek bubar titik bubar. Pun. Dengar iki ngendika akan ngaten nggih. Ana bahasane memang boleh bagi seorang istri enggak. Serahkan dulu maharnya. Boleh seperti itu boleh. Pun. Niku ngaten. Kalau lanjutakan malih faslun fi baik seorang suami, seorang istri itu mengetahui suaminya kaya atau tidak. Jadi biyen niku sak durunge iku kok sugih ngerti bojone iku sugih apa melarat itu enggak menjadi alasan. Wis pokoke pas wae menyalahkan mahar kok enggak dikasih, dia iksar atau melarat, ya sudah boleh untuk dibubarkan nikahnya. Sekali lagi ini tergantung kepada kebijakan seorang istri. Si perempuan itu bagaimana? Wonten kejadian yang terus ngomong. Karena memangnya lah kalau seorang suami di dalam hal yang sifatnya prinsip, mahar atau mas kawin itu lah sifatnya lah prinsip dong ya. Itu kan sifatnya prinsip. Kalau seorang suami tidak memberikan maharnya, yang mana mahar itu adalah hal yang sifatnya sangat prinsip, ya apalagi dalam hal-hal yang lain. Ini hal yang prinsip, cara bahasanya ngoten. Pon, niku ngoten nggih. Kula lanjutaken malih. Faslun fi ahkamil hadhanati. Pasal ini membahas tentang hukum-hukumnya hadhanah. Hadhanah atau dengan bahasa merawat. Lek bahasane pengadilan ini biasanya napa? Hak asuh nggih. Nggih. Hadhanah itu kalau di bahasa kita adalah hak asuh. Wa hiya lughatan ma'khudatun minal hidni bi kasril ha'i wa huwa al-jambu. Yang namanya al-hadhanah secara bahasa diambil daripada bahasa al-hidni. Maknanya al-hidni adalah lambung. Ini lambung. Kenapa kok lambung? Hadhanah diambil dari hidni yang mana itu maknanya lambung. Alasannya li hidnil ha'li dhammil hadinati atifla ilaihi. Karena seorang perempuan yang merawat terhadap anak seringkalinya dia merangkul anak tersebut kepada lambung, dipeluk, sehingga maknanya adalah hadhanah, hak asuh, merawat. Wa syar'an hifdzu man la yastaqillu bi amri nafsihi amma yu'dhihi li 'adami tamyizihi katiflin wa kabirin majnunin. Sedangkan yang dimaksud dengan hadhanah secara bahasa adalah menjaga seseorang yang tidak bisa mengurusi urusan-urusan dirinya sendiri dari perkara-perkara yang menyakitinya karena dia tidak memiliki sifat tamyiz, seperti contoh anak yang masih kecil atau orang besar tapi gila. Walaupun bolak-balik matur, termasuk daripada macamnya gila adalah pekun. Pekun itu termasuk daripada gila. Pun wa idza faraqa ar-rajulu zaujatahu wa lahu minha waladun fa hiya haqqu bi hadhanatihi ay tanmiyatihi bima yuslihuhu bi ta'ahudihi bi ta'amihi wa syarabihi wa ghasli badanihi wa thawbihi wa tamdidihi wa ghairi dzalika min masalihi. Tatkala terjadi perceraian antara seorang suami dan juga seorang istri,
Dan kebetulan dari sepasang suami istri ini sudah menghasilkan anak. Maka kalau seperti itu, seorang istri itu lebih berhak untuk mengambil hak asuh. Sekali lagi, yang berhak untuk mengambil hak asuh secara konsepnya dan fikihnya tadi adalah seorang istri. Balik-balik wae. Sing jenenge pegatan iki pun bolak-balik dingendikaken. Pegatan itu ya sifatnya abghadul halal ilallah, merupakan perkara halal, perkara yang boleh secara syariat tapi sangat dibenci oleh Allah. Tapi yang namanya pegatan itu sekali lagi kapak-kapakno sing jenenge pegatan itu merupakan solusi agar kedua belah pihak baik laki-laki atau perempuan tidak terus-menerus tersakiti oleh pihak yang lain, sehingga disyariatkan yang namanya firaq atau pegatan. Jadi syariat Islam ini selalu mengupayakan piye carane ojo pegatan, tapi sekiranya memang tidak bisa ditempuh, ya memang satu-satunya jalan keluar adalah furqah atau berpisah. Itu bahas masalah hukum pegatan. Akan niki sedanten panjenengan iki sampun semerap sing jenenge api-api wong pegatan itu pasti juga efeknya besar. Cara bahasane cah, sebaik-baiknya orang berpisah masih saja pasti akan menyisakan luka. Wongnya masih pegatan karo bojone kelawan kondisi api, ya ora gegeran, ya ora nyapa-nyapa, tapi kebetulan ketakdir kepegatan, ya tetap mawon. Rasanya tetap menyisakan luka. Terutama dalam hal ini adalah sang buah hati yang menjadi korban tak bersalah. Yang menjadi korban tak bersalah adalah anak. Anak ini jadi bingung, karena melok bersalah, tapi gara-gara ego daripada kedua orang tua akhirnya anak menjadi korban. Bon, sehingga niki panjenengan pun sama semerapnya cara bahasa. Terkadang banyak orang yang bertahan cuma murni karena melihat anak, pada asline ngono wis rabu wetah pisan. Delok bojone kok modele kaya ngono. Tawa sawalike sing wedok asline wis rabu wetah duwe wong lanang kok modele kaya ngono wis open-open pisan. Asline wis rabu wetah belas. Tapi berusaha untuk tetap bertahan demi keberlangsungan kebaikan seorang anak. Wonten sing kados ngeten iki. Ya nanti sekali lagi semua kembali pada pertimbangane panjenengan masing-masing. Dipertimbangne tenanan. Kabeh iki ora iso menggunakan sumbu pendek. Cara bahasa kasar mengandung ngeten ya. Ono masalah politik wis langsung gak iso. Tidak bisa menggunakan sumbu pendek, harus sumbu panjang. Dipikir dhisik, ditenangni dhisik. Wong kalau kondisi marah itu tidak akan mendapatkan petunjuk kepada sebuah kebenaran kalau kondisinya marah. Didelok dhisik. Bon, teng mriki dingendikaken ngoten. Sehingga yang paling berhak untuk mengurusi atau memiliki hak asuh adalah ayah. Seorang ibu. Karena nopo? Ibu adalah liwufuri syafaqatiha. Karena yang namanya ibu itu memiliki rasa belas kasih yang sangat tinggi kepada anaknya. Kula sering to matur ngeten. Ketika seorang ayah mampu dan sukses di dalam menjalankan
menjadi ayahnya, menjalankan peran ayahnya. Kelawang Selimale. Ketika seorang ayah mampu menjalankan peran ayahnya secara baik, dan seorang ibu mampu menjalankan perannya sebagai ibu secara baik, ketika seorang mampu menjadi dan menjalankan perannya sebagai suami secara baik, seorang perempuan mampu menjalankan perannya sebagai istri yang baik, niscaya seorang anak laki-laki akan berkata, aku menginginkan jodoh seperti itu. Begitu juga seorang putri, seorang anak perempuan, tatkala melihat ayahnya yang berhasil menjadi dan menjalankan peran ayah dan juga suaminya, anak perempuannya akan berkata, aku ingin mendapatkan seorang laki-laki, seorang suami yang seperti halnya ayahku. Ini ketika seorang laki-laki dan juga seorang perempuan sukses di dalam menjalankan perannya sebagai seorang suami dan juga seorang istri. Sehingga tengeri dikatakan kapakno bagaimanapun juga yang namanya ibu itu lebih perhatian, lebih tulus, lebih penuh kasih sayang terhadap seorang anak, sehingga yang diberi hak asuh adalah seorang perempuan. Tengeri dikatakan ngoten. Artinya napa aitan niatihi, yang membersamai keberlangsungan kehidupannya seorang anak ini tumbuhnya dengan ibu, ai bima yuslihuhu, dengan perkara yang memperbaiki terhadap anak, ai bita'ahudihi bita'amihi, yang mengurusi makanannya, wa syarabihi, yang mengurusi minumannya, kemudian wa husli badanihi wa saubihi, yang bisa memandikan dia, yang bisa memandikan terhadap bajunya, mumbah-mumbah bahasane, wa tamridihi, mengurusi anak dalam kondisi sakit, wa ghairi dzalik min masalihi, dan segala urusan. Iki biasanya sing telaten tenanan, sing tulus, sing penuh kasih sayang ku ya wong wedok. Melano niki cerita pribadi kula mawon. Abi niku sakderenge sedo, bapak kula sakderenge sedo niku matur dumateng umi, aku njaluk tolong ya titip anak-anakku, krana sing jenenge anak iku lek ditinggal bapak ngurusi dengan bagus, tapi lek anak ditinggal ibu, bapak seringkali gagal di dalam mengurus anak. Hanya secara umum loh nggih, ya tidak menafikan ada sebagian bapak yang berhasil juga banyak, tapi secara umumnya mungkin ibu akan sedikit gagal di dalam memberikan kehidupan kepada anaknya, tapi seorang ibu tidak akan gagal di dalam berikan pendidikan dan kasih sayangnya kepada seorang anak. Begitu juga ayah. Kalau ayah, mungkin ayah tidak pernah gagal untuk memberi nafkah yang cukup atau bahkan lebih terhadap seorang anak, tapi seringkali itu gagal di dalam memberikan kasih sayangnya terhadap anak. Bapak kon ngurusi anak, kon ngedusi anak, kon mbah-mbah, kon anu, waduh mending tak tinggal kerja lek jarine bapak. Lek jari ibu mboten, ibu bisa mengcover kedua-duanya. Ya golekno duwe ya iso sak cukup-cukupe, ngeramut ya iso. Iki hebate wong wedok. Mulane niki bapak kula dhewe lho sing ngomong. Bapak kula dhewe ini sedeng ngomong matur ngoten teng anak ditinggal bapak itu gak apa-apa, iso diurusi ibu. Tapi lek anak ditinggal ibu, mari niku dawuh abi kula, niku dawuh bapakku. Dan realnya memang seperti itu. Realnya memang seperti itu. Bon. Jadi itu alasannya kenapa kok hak asuh itu jatuhnya yang paling pertama adalah kepada ibu. Bon. Kalau lanjutkan malih. Memang
ketika terjadi furqah, yang ngurusi, yang ngeramut adalah ibu, tapi wa mu'natul hadhanah ala man alaihi nafaqatul tifli. Tapi urusan biaya itu ditanggungkan kepada seseorang yang baginya kewajiban menafkahi si anak. Anak ini kewajiban nafkahnya siapa? Kebetulan masih ada bapaknya, berarti nafkahnya ditanggungkan kepada bapak. Berarti tanggungan biaya merawat itu juga ditanggung bapak. Sing ngeramut ibu, tapi sing biayai bapak. Tapi biasanya ngene iki bapake lek wis diramut ibuke ngono wis bapake wis lepas tanggung jawab kadang. Upamane kalau sudah ada yang baru. Bapake wis rabi maneh, wah alamat niku. Wis. Ini biar sekali lagi wis pokoknya sing jenenge tanggungan. Kerap kali kita seorang manusia itu rasanya ingin lari dari yang namanya sebuah tanggungan dan juga kewajiban. Ini watak normalnya manusia yang harus dididik ya modelnya kayak gini. Ana kewajiban apa dikandani kewajiban apa itu rasanya kudu melarikan diri dari mbuh kuwi sing lanang, mbuh kuwi sing wedok. Rawat, yang ngurusi ngono iku ruwet. Kita kembali lagi. Berarti niku wau nggih sing wedok kuwi kebagian ngeramut, sing bapak kebagian menafkahi. Iki kok biasane lek karo-karone padha gak jawane, padha-padha gak benehe, akhirnya terjadi korban ketiga. Mbak ya akhirnya saya ngeramut gitu. Nah akhirnya mbak sing ngeramut, waduh semari ngeramut ya anak lagi kawan ngurusi putu. Aduh mbah wis ra kuat gegere anak. Ora kula iki lek sering umi niku dawuh napa namine lek umi niku sering matur dumateng para putrane. Gak pokoknya jarene abi biyen putu sing jenenge putu iku wis kewajibane anak wis aku ra melok-melok. Saken mosok wis ket gedhe mulai anake wis dididik sampai wis diramut sampai 20 tahun sampai 30 tahun. Bahasan wis iso gawe anak kok anake katitipne pisan itu. Tugase gak mari-mari sing jenenge mbah iki. Bahasan. Pun nggih. Ini kalau ngaji gak untuk menyinggung siapa-siapa loh ya. Pokoknya awak dhewe niki bahasane piye carane sing terbaik pripun kan ngoten to. Kalau lanjutaken malih, tengri ngendikaken ya ibu kapan-kapan tapi bapak sing biayai. Lho ketoke koyo gampang. Ketoke koyo gampang tapi angel. Ibu yo padha lho, masih sing ibu yo padha. Kadang ibu yo mentolo ndang rabi ya ambek sing liyane. Yo enak yo model kaya ngoten niku. Padha ae. Gak bapak, gak ibu lek wis tanggungane iki ya niku wae balik malih. Pun nggih. Kula lanjutaken malih. Wa idam tanaat az-zaujatu min hadhanati waladiha intaqalat al-hadhanatu li ummahatiha wa tastamir ila li ummahatiha. Lah niki. Kebetulan kok ada seorang istri itu kok ndak mau untuk merawat anaknya. Maka hak asuh ini lari kepada mbahnya li ummahatiha. Ibu berarti mbah perempuan dari ibu. Esok korban maneh iki bae ya. Sing dadi korban bae wis tuwek nak kon ngramut putu iki piye iki. Napa?
kadang biasanya ojo ngenteni pegatan, gak pegatan ae lho dititipne Mbah. Gitu. Sing lanang kerja, sing wedok ya kerja, titip Mbah, titip niki putune. Niki anake kajeng golek dhuwit dhisik, korban maneh bae iki. Pun terserahlah pripun pokoke sing saene sing pripun ngoten lah. Pun niku ngoten nggih. Lah niki melanjutaken. Wa tastamiru hadanatuz zaujati ila mudi sab'i sinina. Seorang istri berkewajiban untuk menjalankan hak asuhnya hingga anak itu berumur 7 tahun. Karena pada umumnya seorang anak yang belum tamyiz sangat butuh sekali terhadap kasih sayang ibunya, butuh sekali terhadap yang namanya pelukannya seorang ibu. Mulane diingatkan haram hukumnya memisahkan seorang anak dan juga seorang ibu kalau dalam konteks budak ya. Jadi kalau ada budak memiliki anak itu hukumnya haram untuk memisahkan. Atau jangankan budak, hewan cilik ya belum iso golek mangan dhewe sudah dipisahkan dari ibunya. Yang anak dibeli, yang ibu nggak dibeli, atau sebaliknya yang ibu yang dibeli anaknya nggak dibeli, itu hukumnya haram. Memisahkan antara anak dan ibu. Jangankan dalam manusia, hewan ini loh, hewan sing gak duweni akal itu masih sangat punya ketergantungan yang sangat besar terhadap sosok ibu. Sampai 7 tahun. Wa abarobiyal musannifu li anna tamyiza yaqa'u fiha ghaliban. Kenapa kok 7 tahun? Karena pada umumnya anak yang sudah berumur 7 tahun itu dia sudah memiliki tamyiz. Tamyiz itu apa sih? Tamyiz itu ada yang mendefinisikan bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cawi sendiri. Itu sudah dikatakan tamyiz. Jadi tamyiz itu ora kok jenengan bayang sing pinter iso nang ndi dhewe hafal dalan mboten. Tamyiz pokoke bocah wis ajae kok wis iso mangan dhewe, ngombe dhewe, cawi dhewe, tahu mana kanan, mana kiri, itu sudah dikatakan tamyiz. Pinter bisa nanten. Sehingga lakinil madaru innama huwa ala tamyiz. Yang namanya acuannya, tolok ukurnya adalah bukan umur 7 tahun tapi umur tamyiznya. Kalau tengeri kisawan hasala qabla sab'i sinin au ba'daha, baik tamyiznya itu 7 tahun atau sebelum 7 tahun. Maka kalau sudah mencapai tamyiz summa ba'daha yukhayyaru al-mumayyizu baina abawayhi. Si anak kalau sudah tamyiz, sudah punya kepintaran lah bahasa, disuruh milih. Nah, kamu milih siapa? Mau hidup sama ibu atau mau hidup sama bapak? Fa'ayyahuma yahtama ilaihi. Dia memilih siapa, baik bapak atau ibu, dipasrahkan, diikutkan kepada dia. Ini sekali lagi cuma masaknya saja atau merawatnya. Pun di adan dian mangke bakdo adan kersane bek menawi wonten sing tanglet atau pripun monggo